Belum gua pencet record. Bener anjing. Pulang aja terus. Ya, record salah. 50, Pak. Lu bisa sampai jam berapa? Masih ada nyokap gua. Bisa. Aman. Tapi emang kalau swingnya udah lagi agak enak, enakan di Arjuna sih. Nggak mikir ya. Iya. Gua waktu yang long iron gua kan mukul, anjing enak banget kayak tadi dari tadi tuh mukulnya pure gitu. Gua cuma mukul 3-4 kali gua stop mukul long iron, gua tetap pukul driver terus gua. Gua kayak anjing ini driver susah banget ya. Gua bingung banget. Ini driver apa sih? Tapi menurut gua tuh cuma satu triknya dari semua cara, semua tips, create your tradition. Iya. Nah, dia kan orang kan bilang harus ini apa sih Ritual, create your ritual. Pre-shot. Nah, Harus ada pre-shotnya kan. Sebenarnya belum ketemu kan, karena menurut gue sih sejauh ini gue belum ketemu exact swing yang bisa repeatable kan. ya. Nah itu menurut gue yang paling penting. Sebenarnya ketemu dulu nih exact swingnya. Kayak misalnya tadi nih, kan kalau lu nggak connect diginiin, waktu gue latihan itu, menurut gue itu make sense banget. Menurut gue itu connect banget. Maksudnya karena gue kaget sebelum itu waktu gue turun nih, lu bayangin ini gue turun nih. Jadi dari hall sana jalan nih ke sini kan. Driver. Nyet, balik anjing ke green anjing. Ke green tadi. Kan makanya gue bilang lu kan, kalau di momen itu tee-nya panjang waktu kita lomba, gue yakin gue menang. Slice gue gila banget. Orang gue mukul balik lagi ke tee yang ke green tadi, gue bilang sama Kedi gue, Pak, itu dia yang ambil apa? Gue di sebelah hall, tak jatuh anjing. Bagus banget. Tapi ke greennya mundur anjing. Kan gak make sense ya. Terus gue kayak terus gue ngeles kan. Saya ketemu guru gitu kayak cari, kan gue pernah latihan satu. Terus gue latihan sama satu lupa gendut-gendut gitu ya. Kayak orang biasa aja, mukulnya santai gitu. Tapi lurus banget. Terus dia coba bilang gue, sebenarnya lu punya rotasi itu udah oke, maksudnya udah cukup untuk mukul lah. Yang salah tuh selalu lu terlambat tangannya. Dia bilang tuh tangan gue tuh terlalu open. Dia bilang tuh koreksinya tuh lu balikin dulu. Jadi lu inget balikin. Terus tangan gue tuh kalau gue end tuh gue begini. Harus kan balik. Maksudnya gue dia bilang itu nggak ada itunya. Makanya lu tuh selalu nge-shank, slice kanan kiri. Lu coba balikin begini. Nah, waktu gue coba, jadi lurus. Terus gue kayak anjing ini make sense nih gitu. Karena works waktu itu, works di gua. Nah itu makanya kalau yang endingnya gue setuju tuh. Nah iya. Tapi kalau di sininya gue nggak bisa tuh. Karena sebenarnya gini, bisa aja selama ini lu tuh udah melakukan itu tapi nggak sadar. Maksudnya lu tuh udah nge-square up balik. Tapi dengan cara lu ya, maksudnya lu udah nge-square up. Sedangkan gua nih bilang, lu belum nemu square lu di mana? up-nya. Jadi makanya dia nggak buka terus, makanya gitu terus. Jadi kayak gue disuruh pukul kan 7 masuk kebun orang. Di tempat latihannya kan sebelahnya kebun orang kan. Drivingnya gitu kayak gini nih, tapi lebih kecil kan, cuma ada 10 gitu, 10-nya kecil-kecil. Syung situ semua dibilang nyumbang bola. iya rubah coba di lu balikin. Jadi dibilang malah gue nyobanya balikinnya waktu di sini. Dia bilang gue ini tuh gue pas telat, jadi badannya keduluan gerak. Dia bilang dari sini lu balikin. Dia bilang intinya itu dia nge-square up-nya itu gue soal telat. Makanya dia bilangnya ingetin untuk balikin. Close. Buat tutup. Iya. Mungkin kan sebenarnya kan prinsip dasarnya kan yang penting lu mukul square terus badannya kompres. Tapi kan dengan approach beda-beda itu yang ngasihin swing orang beda-beda kan.
Nah buat gue tuh nggak make sense, gue harus inget di sini gitu. Iya. Jadi gue ritual afternya harus apa, beforenya apa. Nah, Jadi itu yang gue bentuk tuh, iya. muscle memory yang gue bentuk. Karena kalau di momen ini tuh sepersekian detik tuh. Iya. Tapi kan kalau ini kan lama kan, ini juga lama kan. Jadi yang gue create before dan after gitu. Anjir coba 200 kan. Anjir. Lumayan tuh jauhnya. Tapi tidak lurus. Terus dia bilang kalau misalnya mukul yang ini susah. M-nya tuh sebelum. Jadi dikasih gap. Nah. Gue tuh believe di A/B testing sih Pak, lo tau nggak? A/B testing. Nah, Apa tuh? Oh, A/B Itu testing tuh istilah ini kan apa? istilah UI UX trial. Iya. Jadi gue dulu tuh selalu bawa dua repair setiap gue ke driving range. Misalnya ini kalau kan hipotesa 1, hipotesa 2. Ya, jadi 1 sama 2. Nah, Misalnya 1 lebih lurus daripada yang 2. 1 gue keep, 2 gue buang. nah. Gue cari satu lagi tandingannya, Oh. gue benerin. Terus gue sepanjang driving tuh gue cuma nyoba salah satu atau gue kombinasi. Nah, Nah nanti yang kepake yang mana itu gue keep, gue tambah satu variabel lagi gitu. Karena tips-tips kayak tadi tuh selalu dateng gitu loh Pak. iya bener makanya. Sampai di titik yang Lu udah nggak tahu. udah fixnya gue tuh, Nah, kayak ini yang paling works di gue. Jadi saking banyaknya udah nyoba dan udah nge-eliminate, yang kayak tadi tuh, misal ada orang cara mukulnya gini-gini, lu giniin, itu kayak agak susah tuh di kepala gue nih. iya. That's why makanya kayaknya emang bener semua swing tuh pasti beda. Custom made. Iya, custom made bakal tailored ke badannya masing-masing kan. Tapi maksudnya kan secara prinsip dasar kan Ada yang benar. kontaknya bener nih, yang pokoknya ini terus kayak badannya nggak boleh naik gitu-gitu kan. Dan Iya, gitu. Dan lu tau nggak yang paling efektif ujungnya apa? Apa? Dari yang gua latih tuh, setelah swingnya udah dapet ya, terbangnya udah pasti terbang, final yang gua tweak itu justru fork. Yang kayak senam yang gua bilang tadi itu. Oh iya. Jadi kayak awalnya yang ini ya kan? Terus yang kedua itu kalau gua justru ya habis dari atas terus pinggangnya gue gini dulu baru gua putar. Waktu memukul sih nggak diingat. Iya. Tapi jadi muscle memory gitu. Tapi kalau misalkan kayak kan jadi kalau lu main sama gua kok lu tuh kan akan maksudnya
kayaknya menurut gue ya setelah mencoba coaching gitu ya, ini murah-murah aja tau, di sini tuh overpriced menurut gue. Semua di sini tuh menurut gue cepet yang gue keluarkan pada waktu itu worth it banget. Tapi kayaknya mungkin karena setidaknya kalau yang kayak gitu-gitu, kayak lu kalau misalnya lu nggak ada ini ya, udah nggak ada apa dinas ke daerah gitu, lu cobain aja sama kayak cepet-cepet gitu kok. Suruh liatin lu Mukulnya gimana? ya, nanti input itu kan boleh didengerin boleh enggak kan. Tapi testing aja. Tapi lihat aja hasil dia itu mukulnya bagus nggak. Kalau dia mukul tetap lebih bagus pada kita, berarti dia tetap lebih oke dari kita sih sebenarnya ya. Iya, masanya dia ada yang taruh begini loh mukulnya tuh. Begini itu dekat banget kok. Oversing banget. Begini nih. Tapi hasil bolanya bagus banget. Terus badannya kecil-kecil gitu, kurus-kurus gitu. Gue penasaran sama banget tuh. Arin siapa namanya, Pak siapa? Oh, itu udah banyak all in one ya dia. Iya. Coach pertama gue tuh anaknya Pak Arin itu. Emang iya? Lu bawa dia? Gue mukul di tempatnya dia. Lama banget cuy. Oh iya? Setengah jam ada kali. Waktu gue pertama kali beli Iron. Dia yang kasih tahu. Mungkin dia kesel ya. Ini orang mukulnya nggak benar-benar lagi, ganti-ganti stick anjing gitu kan. Yang salah bukan stick gue anjing, lu gitu. Lu yang cacat tuh. Akhirnya dia ngajarin waktu itu. Jadi kayak kenapa kaki gue nggak gede? Itu dia. Tapi gue tuh pasti kecil kan. Kayak itu settingan awal dari dia tuh. Karena iya, tapi itu tuh balik. Terus kayak oh iya works ya gitu. Dia juga bilang yang di Padang itu ya. Dia juga bilang gak usah terlalu lebar, dia bilang. Iya. Jadi dong kan kalau lebar tuh nggak muter bang. Bisa muter pak. Tapi gue rasa gue butuh nge-gym sih gue. Maksudnya gue tetep, karena ini udah lama banget berhenti gym ya. Benar. Gue tuh eksesif sih untuk otot-otot yang dipakai tuh dia sangat pakai banyak banget, draining banget. Jadi nggak akan, pukulan gue nggak akan efektif. Benar. Stabil. Iya. Setelah gue nge-gym stabil. Itunya maksudnya stability, kayak jadi kayak gininya tuh konsisten, ototnya tuh bisa bergerak terus. Yang gitu. gerak tuh dia doang. Gitu. Iya, itu tuh gue baru sadar tuh belakangan tuh kayak kok jadi gampang banget sakit gitu. Iya. Benar-benar. Otot kecilnya. Momen badminton kayak apa juga ya udah gitu. Tapi kan golf tuh gila banget. Pada akhirnya strength training Sangat berpengaruh. sangat berpengaruh. Benar. Gue waktu absen nge-gym waktu Ya lu waktu sakit. top golf Oh iya. kan gue tuh absen nge-gym Iya kan. jelek banget foto pukulan gue. Iya makanya menurut gue tuh, tapi memang kayaknya hokinya karena secara bawaan gue udah ada masalahnya buat pukul, jadi nggak langsung nanti langsung cedera kan. Iya. PR ya. Setidaknya udah ada bawaannya, jadi masih bisa keep up gitu. Tapi buat jadi lebih efektif bisa tahan core segala macam, buat gerakan pinggangnya itu tuh butuh banget kan. Yang gue ngerasa banget grip gak goyang. Nah, tapi ada dua. Lu coba ngerasain, lu goyang emangnya? Dulu gue goyang. Lu coba ngerasain, karena holding grip juga nggak boleh. Kenceng. Tapi masalah gue nyobain yang mid size ya, jauh lebih kayak. Terus ada gue baru nonton lagi di orang, ada yang pakai medium 7 layer, Rory 7 Oh iya. standar tapi 7 karena dia maunya ininya keras. Kalau ambil mid size kan lebih empuk ya, dia maunya yang keras tapi lebar, jadi dia standar itu 7, jadi dipek banget tuh masuk shot gitu kata dia gitu. Terus gue nyobain mid size kan, menurut gue jauh lebih pak. Cuman kebayangnya tuh kayak
kalau nggak nge-gym ya, lu tuh terbiasa mau nge-grab kenceng. Ah, Tapi kalau lu udah nge-gym, lu terbiasa nggak nge-grab kenceng. grip strength-nya Grip strength-nya lebih terkendali gitu. Karena musuhnya speed itu kenceng kaku kan. ya. Uh, jelek banget tadi topping tuh. Kapan lu bisa turun lapangan bro? Kapan lu bisa turun lapangan? Kalau weekend bisa aja. Kan mahal banget. Iya sih. eh Takut gua. Kan 7 jadi lebih susah. Hei. Nggak nyampe 100 tuh. Apa nggak jawabnya? Nah, gue lagi nyari tim. Buat? Hah? Hah? Buat tim gua. HR rekrutmen. Gua ngelamar keterima nggak? Enggak lah, Kok gitu? nyari orang psikologi gua. Gua bisa kok. Buat psikotes. Bisa gua asal ada cheat sheet-nya. Itu kan psikotes. Kan ada orangnya. Bentar ya. Gue dulu kan campuran. Oh kamu ini gitu. Karena lu pecat gua yang lama. Hah? Lu pecat yang lama ya? Enggak dong. Kan lu bukannya jadi diktator gitu kok. Enggak dong, enggak dipecat mah. Bikin resign. Enggak, gue punya plan kalau dia stay, kalau dia cabut. Dua-duanya gue punya plan. Oh. Kalau dia stay, Ada bikin dicabut. kalau lama kemudian dia mungkin cabut. Jadi kayak kalau dia stay, semua kerjaan gue bagi dua. Kan tim gue dua. HR kan prosesnya mulai dari rekrut sampai terminate kan, ada Ya. pelatihan, ada penilaian, ada apa semua kan. Nah, kalau dia stay, dua anak ini gue bagi kerjanya sama rata, bagi divisi aja. Oke. Tapi semua harus mulai dari rekrut
sampai akhir. sampai akhir harus bisa. Nah, Tapi kalau udah nggak stay, ya gue pakai bidang lah mainnya, gue bagi per bidang. tetap berarti sisanya lo yang handle dong. Pasti ada yang kita handle, karena belum ada policy segala macam. Ngajarinnya setengah mati kalau ada policy. Di kepala kita doang kan policy-nya. Tapi lebih fleksibel. Ini Ya, sekarang ya. kerjaannya. Iya, Enggak secara di kantor itu lebih fleksibel orang atasannya. ya jauh. Si dari atas ya. Jauh lebih fleksibel. Jauh lebih bisa diskusi. Itu aja sih. Sebenarnya gue juga nggak masalah orang yang strict. Tapi Kalau nggak terima apapun ribet juga. berdebat dengan sehat gitu. Asik. Dia punya belief apa, itu kita cari jalan tengahnya. Kalau yang dulu kan tidak, saya mau hanya mau ini. Kok ini gimana? Kok ini gimana? Kok ini gimana? Semuanya dikeluarin. Ribet. Banget tuh kejadian yang gue ngomong. Awas. Sorry jadi ragu kan. Kenapa? Jadi ragu kan, sorry. Gue takutnya dia gak pakai helm, gak pakai itu. So safety lah. Karena ini mati, Bang. Gak masalah lu kena tung gitu, lu kaget gitu sih udah di dispo pun lu udah kerangkeng helm terus segala macam. Kaget tuh itu mah. Malah nggak mati aja. Kecuali serangan jantung pas kaget. Maksudnya repot juga sih. Masih grounded. Jadi melambat. Ini lu rubah nggak? Ya gue ubah tadi. Harusnya kompres ke airan aja. Tapi lu punya siapa yang panjang sih? Coba main ini. Ini hybrid juga ya. Sama Pak. Itu gue cek Algeri 3, gue naikin wattnya ke 4 biar lebih gampang. Cuman ini ringan sih. Ringan kepalanya. Suaranya sih Suara titleist sih. lebih lembut. Wis cakep. Sekali lagi Pak. Itulah. Terus apa sih? Tua udah. Wah. Oke, kerekam. Gila itu sih jauh. Itu sih jauh itu. Gila. Siang Soro. Itu biasa kan? Biasa ya. Biasa. Enak sih suaranya. Tik. Tik. Tapi tadi itu sama suara gitu. Semua bracket-brackernya juga. Makanya yang bikin ragu kan itu ya. Gue suka sih suara keras. Meskipun orang kalau jadi reviewer ngejek-ngejek ya. Suara kasar. Nggak mungkin. Atau yang Taylor macam gue lupa. Spesifik banget. Taylor kan malah Enggak kok bener. Coba lu nonton yang riffnya kan 770 selalu dibandingin T berapa? 770 sama T200. 770 T200. Yang diganti selalu suaranya. Tapi kalau Taylor made-nya emang bagus. Dia kan paling banyak terjual. Paling aku ya. Iya, paling laku. Tapi secara pro lebih banyak yang pakai T200.
Sirkulasinya nggak bagus. Nice one. Wah, 100 lebih akhirnya. Tapi kayaknya nggak itu. Nggak di. Dari center. Nggak butuh iron susah-susah. Yang penting lurus. Yang penting nolong. Iron blade nggak usah, nggak apa-apa. Tapi gue pakai Epon. Gue udah bilang belum sih? Apa? Gue pakai Epon. Epon. Jadi kok teman gue punya Epon kan, pakai waktu kena enak banget, feedbacknya enak banget tuh, bener-bener lembut banget pukulnya itu, jauh lebih lembut pada ini loh. Ya, Tang. Oh, ya nggak kenal lagi. at least kena. Masih tetap tidak mau lurus. Tapi kelihatan effort lu di itu mau Kelihatan. kelihatan. Enggak tangannya. Katanya tuh kelihatan di tengah situ lu berusaha kayak Begini. tapi impactnya heel lu kena tanah duluan. Coba deh lu kalau pakai si itu lu, pasti gambarnya miringnya begini nih. Yang deket lu nya lebih kena duluan. Itu tuh yang lu bilang ya, gua harus berdiriin lagi. Jadi tapi jauh lebih gampang kayak tadi dibanding gue berdiriin. Ini kan nggak tapi ininya kedekatan ya. Iya. Wah, Nah, tapi at least lurus deh. Lurus banget ya. Hikmahnya. secara nggak langsung Kata Karis biar tetap waras. sampai 115 Ini pak, hacksnya waktu itu hack Lewen apa nih? apa? Micworks dulu itu di testing gua yang membuat Tapi ini dieliminir. Hah? Tapi ini dieliminir. Enggak. Yang ini nggak dieliminir. Enggak. Yang A/B testing. Oh, yang ini enggak? Oh, Masih ini sampai sekarang. Oh, masih pakai. Endingnya adalah lu ngibarin bendera begini. Ya, lanjut aja ya, gini. Sedangkan kalau ke belakang begini. Coba dulu, endingnya, nah, ini buka situ, buka bendera gitu. Biar dia rumah ya. Ngibarin bendera. Lu malah mikirnya tuh Nah, ngibarin bendera. Nah. Ya, tapi nggak bisa ini. bisa. Nggak apa-apa, nanti waktu pukul lepas aja. Tapi di kepala mau ngibarin bendera.
755. Fuck. Ah. Ragu. By the way, tadi yang pukulan gua jauh banget ya. Swing temponya perfect tuh. 3. 3. Itu yang hybrid. Hah? Yang Ya hybrid. tadi. 3,0. Gila. The science is real. Tapi make sense sih kalau temponya bagus. Belum pak, tadi lo gini. Itunya madep sini nih, Oh. catnya. Belum ngibarin bendera. Once one. Dekat lagi. Oke. Setengah. Half swing aja, half swing. Sorry. Sini, sama. Better. Gampang nggak pakai tenaga. Coba lurusin lagi ya. Tinggal chicken wing aja. Dikibarin tapi itu jangan. golf swing. Hah? Itu golf swing. Tadi? Ya golf fix itu. Enggak. Lu tadi chicken wing. Iya makanya. Itu gua tahu tuh. Ini tuh bendera sih. Itu udah bendera. Gue find it really useful gitu. Itu karena bisa berlaku dengan senam ya. Hah? Bisa berjalan dengan senam. Iya. Dan kalau ujung lu masih bisa mikir karena udah nggak ngincer bola. Tapi kan ya tapi itu follow through ya. Iya, kalau tuh. Nice. Much better bro. 10 nggak pakai tenaga. Gue tadi udah ngumpul. Apa emang harus kayak gitu sebenarnya? Apa tuh? Harus di hold aja tenaganya. Oh iya, jangan pakai tenaga. Ya. Tenaga tuh musuh lu coy, nggak beraturan kan. Makanya nge-gym. Jadi nggak pakai tenaga. Kontrol ya. Ya. Sap. Dari 10, 30. Tapi ada prinsip hal turun yang harus dipegang. Skor kan nggak ada gambarnya. Jadi lu mau mukul kayak gimana pun, yang penting sampai. Jadi kalau pukulannya busuk nih, kayak tadi topping tuh, yang penting dia gerak maju. Nah itu totally Lost track. itu. Ngalir doang. Lambat bahkan. Coba yang kencang ya. Awas. Telat kali ngomongnya. Gue udah menyalahi etiket nih. Orang backstreet gue ngomong. Maaf ya. Dia kan takut di penalti deh. Iya, Nggak boleh nonton. di kick gue ini.
Sebenarnya it's fine sih, walaupun dia gini tapi biasa aja. Lo beli iPhone second berapa bro? Gue mau download iPhone. GoFcam. Gue pengen beli GoFcam, tapi harganya 2.400.000 aplikasi. Wah, ouce, kanan dikit nggak apa-apa. Semua orang sekarang nggak ada yang pakai Shorttracer Ulti. Dia bikin aplikasi scan doang gitu. Orang semua pakai GoFcam kok. GoFcam. iPhone. iPhone only kan. Harus ada sinyal apa nggak? Enggak lah, LM nggak apa-apa luar negeri? nggak apa-apa. Iya, gue mau nanya sama lu. iPhone luar negeri kalau kita daftarin email bisa nggak sih? Enggak, Mesti pas datang. enggak di sini nggak bisa. Mesti pas datang. Iya, kalau di sini lu datang bawa ke sana, gue nggak tahu prosesnya tuh. Gue nggak tahu prosesnya. Lu datang ke imigrasi, saya mau daftar ini, jatuhnya lu impor. Kalau di sana kenanya lebih karena kayak bawa pribadi. Iya, maksimal kan 2 kan. Terus kan ada pendaftaran online tuh. Nggak bisa kan, lu datangnya di kedatangan. Iya, masa ada yang di web itu loh, coba lihat. Ada pendaftaran. Iya pendaftaran online, tapi Jadi kan, abis lu daftar, lu tetap mesti datang ke counternya. tapi itu berlaku di kedatangan, di bandara. Jadi maksudnya kayak kita declare nggak bawa alkohol gitu ya. Ya kalau tuh lu bawa alkohol pun lu declare kan ini lu belinya di lewat mana. Kalau belinya di bandara kan udah nggak kena apa-apa lagi. Tapi gue ingat. Gua kayak Lu mau pergi kemana? enggak. Maksud gua di kantor gua tuh ada iPhone. Tapi kayak iPhone luar negeri gitu. Jadi nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal. iPhone berapa? 13. Oh iya? Iya. Dia mau jual berapa? Nggak mau dijual, mau dipakai. Bisa nggak? Harusnya sih sebenarnya mungkin bisa ya kalau dibawa ke apa namanya? Aku mau coba-coba daftar gitu bisa aja. Tapi kalau dijual bisa. Apa? Kalau dijual. Lu mau beli? Buat GoFcam mau gue. Buat konten-konten itu kan bisa ya. Iya sih. Ini gue penasaran nih. Bisa nggak ya dipakai? Kamu boleh bawa pulang. Boleh bawa pulang. Boleh. Emang nggak ada inventaris? Ada, cuman kan harusnya diisi nomor kantor kan, Oh nggak akan bisa. nomor HR. Wush, Spiderman anjing lu. Kemarin gua nemu Volt 5 1 tera 10 juta Di mana? di Sinar Mutiara ini. Salah ambil volt itu kalau ngetes. Aku nggak tahu dia ternyata habis ngetes ini 1 juta kali gimana. Iya juga sih. Lu tinggal 20 kali lagi lo itu rusak. You have a point. Oke. Mau ngairin gua mulai sembuh. Mau ngarang lebih gampang apa 7 sumpah. Lu coba 7 dah. Coba 7 gua aja deh, 7 ya. Gua aja. Siapa tahu nular kan kalau benar. Ketinggalan. Topik. Cuman kok distance-nya beda dikit ya. Sama Sama 5. tergantung beda berapa ya. Kalau ini kan bolanya beda-beda kalau mukulnya. Oh iya juga ya. Kalau bola yang ini tiba-tiba lu pukulnya jauh sama bola yang pukul sebelumnya itu Empuknya udah beda ya. ininya beda. Pas ya. Apa?
Tapi menurut gue ya, kayaknya lu cocok ke jus Shaft ini aja. Shaft-nya. Lu nggak perlu Ya gue ngerasa Shaft ini enak. cocok. Karena gue waktu gue pakai yang temen gue, ternyata juga ini kok. Dan Steve, menurut gue ini Shaft selevel ini masih sangat sengit. Dan enggak lu butuh seberatnya Rory atau Bryson yang gede banget badannya, enggak kan kayaknya. Karena kalau misalkan ini berarti umurnya panjang kan, at least misalnya pertama nanti Bisa pakai terus. bisa pakai terus, nggak tiba-tiba kuat nih kan apa deh apa nih kan. Menurut gue kalau gue cuma concern di grip. Ya gue di Shaft. Kalau gue pilih kalau tapi makanya kalau lu ambilnya head doang kok ya udah, ini tuh murah loh, sepaket tuh cuma 2.300.000. Berapa? Sepaket Berapa? 2.300.000. 2.300.000 Shaft-nya sama grip. Siap toh. Grip lu mau nggak pakai grip 60.000? Aneh gak ada tuh ya? Kayak gue nggak tahu, kalau gue nanya sama temen gue, dia bilang Gak ada bedanya. udah lah, lu beli grip yang bener aja satu, lu pakainya lama. Dia bilang gitu, lu beli grip yang bener. Tapi lu mau P770 apa 790? 790 harga lebih mahal daripada 770. Gue pengen 770 sih. Kenapa? Mau blade? Hah? Karena mau blade. Iya. Lebih ke arah blade ya. Kenapa emang tertarik? Gue kemarin nyobain punya teman gue. Dia pakai apa? Pink, jadul tapi. Pink atau? Iya pink, benar. Pink berapa? Pink berapa? Gue lupa, tapi jadul. Hmm. Tapi agak kayak Blade. blade gitu. Yang Epon itu blade, tapi enak banget. Emang sih, kalau mukulnya udah rapi, hasilnya akan ini banget, akan sangat Iya. nyaman gitu di tangan. Gue ngerasa waktu pakai punya dia tuh, gue bisa lihat iron gue tuh close apa open apa square gitu. Emang ini top line-nya lebih tebal mana daripada gua? Ya kan gue gak bisa bedain ya. Tebel banget. Kayaknya lu punya karena nyaru di warnanya. Gua tuh dia berubah warna, itu satu kayak di Ada nama secara hijau-hijau. warna dia bedain, jadi kita exactly tahu ini topnya semana gitu. Karena memang ada gitu yang dibedain. Itu gue kayak masa pakai beda kayak tahan tuh jauh sih, Iya bener. dan arahnya lu bisa kayak wah ini nih sweet, ini pasti slice nih, bener sih gitu ya, kayak Lebih berasa ya. iya. Feedback itu lebih pure. Daripada nanggung kan belajarnya, basicnya udah Ya. levelnya kalian. Bendera pak Merah. Oke. tadi lu gini nih, Oh, harusnya kan gini. gua mau mencoba yang kayak begitu. Kayaknya tapi takut sakit pinggang gua. Enggak sih, menurut gua nggak usah pak. Kalau ke belakang bener, shoulder doang bahkan kalau bisa, nggak usah pakai pinggang. Itu apa, shoulder and hip separation. Nah ini kebanyakan pinggang lu pak. Oh iya? Iya. Nah, coba itu lurus tuh. Pinggangnya dikit aja, nggak usah dipikirin. Kebanyakan. Udah kebanyakan? Kebanyakan. Oh iya? Iya. Berarti gua eksesif dong sebenarnya. Iya, jadi Selama ini ketinggalan. gua memaksakan eksesif gitu. Nah, kalau pas ke belakang pundak, pas ke depan baru pinggang. Ya. Jadi Masih kebanyakan. nah. Oh, tuh. Habisin aja pak, habisin. Kenapa? Capek. Capek.
baik. Oh bagus tapi kebanyakan sih. Itu masih banyak kan? Masih banyak. Itu udah oh fuck, gak usah dipikirin, gol aja. No power. Banyakin pundak aja, banyakin pundak.